Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Hari ini. Selamat pagi Pak Guru. Ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang Yesus yang berbelas kasih. Materi Yesus yang berbelas kasih ini adalah bagian dari materi di bab 4 tentang Yesus teladan hidupku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai orang yang beriman, maka selayaknya atau sepatutnya kita memulai seluruh kegiatan kita dengan doa. Di antara kita ada yang bersedia untuk memimpin kita di doa pembukaan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada? Ada Pak Guru. Oke, siapa? Ayo, siapa? Saya Pak Guru. Siap. Ayo, pimpin kita dalam doa. Teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami semua, yang telah menghantar kami untuk memulai kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami semua, agar kami dapat belajar dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi orang yang berkembang dan lebih berguna. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk kegiatan kami pada hari ini, agar kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada teman yang sudah membantu kita dalam doa pembukaan pembelajaran. Kita akan membahas. Baik, kembali tadi soal materi kita hari ini tentang Yesus yang berbelas kasih. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita dengan materi Yesus yang berbelas kasih ini adalah peserta didik mampu memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani sebagai orang beriman sehingga tergerak untuk mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. Itu yang menjadi tujuan kita untuk mempelajari materi tentang Yesus yang berbelas kasih. Nah, sebelum kita belajar tentang arti kasih dalam terang kitab suci, ada baiknya coba kita diskusi atau saling belajar dulu arti belas kasih dalam konteks umum atau dalam arti umum itu apa? Mungkin ada yang tahu apa arti kasih dalam pengertian umum? Kasih itu apa dalam arti umum? Mungkin Ibu Lydia? Ya Pak Guru. Oh, sorry. Pasti nanti ini anak Lydia ini bakal menjadi guru, soalnya langsung terucap tanpa terkontrol ini saya bilang Ibu Lydia. Amin Pak Guru. Kita minta untuk coba menjelaskan atau memberi arti belas kasih dalam arti umum. Belas kasih itu Pak Guru, itu rasa yang ada di dalam hati kita untuk memberikan berbagi rasa dengan orang lain Pak Guru. Berbagi rasa dengan orang lain. Ya. Mungkin teman kita Melkior, waduh, dia pakai kacamata, ribbon di atas kepala. Coba Melkior bisa beri kita penjelasan tentang arti umum dari berbelas kasih atau kasih? Baik, terima kasih Pak Guru. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
dan kasih itu mengampuni. Terima kasih Pak Guru. Kita beri tepuk tangan untuk dua teman kita. Baik. Nah, dari dua pengertian umum yang diberikan oleh dua teman kita, ya, yang pertama itu bahwa berbelas kasih itu sama dengan berbagi. Kemudian tadi dari Melkior, apa teman-teman? Dari Melkior tadi penjelasannya? Kasih Sabar. itu apa? Kasih itu sabar. Sabar, pengertian. Kasih Ya, itu sabar. baik. Nah, berbelas kasih dalam arti umum ada beberapa pengertian. Yang pertama itu berbelas kasih itu bisa sama dengan kita berempati. Kita ikut atau turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kasih juga itu bisa berarti sebagai bentuk keprihatinan. Bentuk kepedulian dengan orang lain. Baik. Dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak hal yang terjadi, ada begitu banyak orang yang mungkin terlewat dari pada sikap atau belas kasih dari orang lain, atau bahkan mungkin dari kita. Banyak kenyataan hidup, ada sekian orang, ada banyak orang yang tidak sempat mendapatkan kasih. Ada banyak orang yang mengalami sekian banyak penderitaan. Baik itu menderita karena miskin, menderita karena sakit, menderita karena tidak mendapatkan perhatian, menderita karena tidak mendapatkan rasa empati dari orang lain. Nah, realitas seperti ini, apakah juga terjadi di zaman Yesus? Realitas seperti ini. Nah, kita coba lihat. Ternyata orang terpinggirkan, orang yang tidak mendapatkan perhatian, orang yang tidak mendapatkan rasa empati, tidak hanya terjadi pada zaman kita saat ini, tetapi juga terjadi pada zaman di mana Yesus hidup, zaman di mana Yesus bekerja. Situasi hidup masyarakat seperti kelompok orang yang terpinggirkan, miskin, menderita atau tidak diperhatikan juga ada pada zaman Yesus. Bahkan dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang menderita itu adalah orang-orang yang berdosa. Mereka dianggap, mereka menderita, mereka miskin karena buah dari dosa-dosa mereka. Mereka dikucilkan dari pergaulan yang umum. Mereka dipandang rendah. Nah, pada situasi saat itu, kira-kira sikap Yesus seperti apa terhadap mereka? Ada yang coba bisa memberikan kita gambaran kira-kira terhadap orang yang menderita, terhadap orang yang dikucilkan, kira-kira sikap Yesus seperti apa? Ada yang bisa membantu kita memberikan gambaran penjelasan? Ada? Mungkin saudara kita Ferdi bisa memberikan kita penjelasan. Kira-kira dengan orang yang menderita pada saat itu, sikap Yesus seperti apa? Atau perlakuan Yesus kira-kira seperti apa? Halo? Bagaimana? Bagaimana? Anak Ferdi suaranya tidak kedengaran ini. Menyembuhkan orang sakit. Kalau Kakak Marianus. Wah, Kakak Marianus kalau di absen tadi ada, kenapa tidak kelihatan ini? Yang sampai ada yang lihat tadi kah? Yang sempat bolos dari ruang belajar tadi. Maria, kira-kira bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang menderita? Baik Pak Guru, sikap Yesus terhadap orang yang menderita itu, Yesus sangat peduli terhadap mereka Pak Guru. Peduli. Kalau Ferdi tadi, Yesus itu bersikap dengan membantu, menyembuhkan. Baik. Dua jawaban bisa kita jadikan dasar untuk kita coba
membahas bersama tentang bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang menderita. Jadi sikap Yesus pada saat itu adalah Yesus berempati, bahkan hidup bersama dengan mereka. Yesus mewartakan kabar sukacita kepada mereka. Bahkan Yesus tidak hanya berempati, tidak hanya hidup dengan mereka, tetapi Yesus bahkan memberikan berbagai macam mujizat, mengadakan berbagai macam mujizat untuk memberi penghiburan bagi orang-orang yang menderita, orang-orang yang dikucilkan pada saat itu. Nah, kalau begitu, jika sikap Yesus seperti itu, maka pada bagian selanjutnya ini kita akan coba melihat kira-kira ajaran Yesus tentang kasih itu seperti apa. Ajaran Yesus tentang belas kasih itu dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36. Minggu lalu Pak Guru sempat memberi instruksi atau suruhan untuk membawa kitab suci. Semua membawa kitab suci? Semua membawa? Bawa Pak Guru. Bawa Pak Guru. Oh, ada yang lupa, ada yang bawa. Baik, nanti bagi yang lupa, tidak untuk dipalu bagi yang lupa, silakan nanti bergabung dengan kawan lain yang membawa kitab suci untuk sama-sama melihat, membaca teks Injil Lukas bab 6 ayat 36. Nah, isi dari Lukas bab 6 ayat 36 ini, di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lewat teks itu kita diajarkan untuk murah hati. Ya, sadar atau tidak anak-anak sekalian, seringkali hati kita menjadi sangat mahal. Ya, ada banyak saja mungkin kesalahan, kekeliruan teman kita, adik kita, kakak kita. Kita seringkali menyimpan amarah atau dongkol sepanjang waktu. Padahal untuk hal-hal yang sangat sederhana. Padahal Yesus sendiri mengajarkan kita untuk murah hati. Kenapa Yesus mengajar kita murah hati? Bapa kita saja, Bapa Allah saja bermurah hati. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Nah, bahkan kemurahan hati itu adalah cerminan dari sifat Allah yang penuh kasih. Dengan bermurah hati, berarti kita juga turut serta menunjukkan sifat ilahi Allah yang sangat penuh cinta atau sangat murah hati. Nah, bagaimana kita menerapkan sikap murah hati dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan mempraktikkan segala macam kebaikan, yaitu memperhatikan teman yang berkesusahan, baik dia berkesusahan karena sulit dalam belajar, lambat mengerjakan PR karena dia punya keterbatasan, atau dia punya halangan. Itu adalah bentuk-bentuk tindakan menggambarkan bagaimana kita bermurah hati. Selain Injil Lukas bab 6 ayat 36, ada Injil lain yang juga menggambarkan untuk mengajarkan kita tentang belas kasih kepada sesama. Ada yang pernah dengar cerita tentang orang Samaria yang berbaik hati? Halo? Ada Pak. Pernah Pak Guru. Iya Pak. Ada yang coba bisa memberikan cerita tentang orang Samaria yang berbaik hati? Ya, ceritakan saja walaupun tidak persis seperti saat membaca. Ceritakan saja gambaran umum kira-kira alur ceritanya itu tentang orang Samaria yang berbaik hati itu seperti apa? Ada? Sebas bisa membantu kita memberikan penjelasan tentang memberikan cerita atau berbagi cerita tentang orang Samaria yang berbaik hati? Sebas ada? Ya, Pak Guru. Ada, Pak Guru. Coba Sebas berikan kami cerita, alur cerita singkat, ya
untuk memberikan gambaran kepada kita semua tentang orang Samaria yang berbaik hati itu? Saya juga tidak mengerti, Pak Guru. Pak Guru. Saya coba. orang Samaria itu ya orang yang berbaik hati. Ya. Tidak Pak pernah Guru. menyambung orang lain, tidak pernah musuh dengan orang lain. Desi jang Tidak pernah terarim Desi. memandang orang lain dari segi keburukan dan lain-lain, Pak Guru. Begitu, Pak Guru. Menghilang Pak Gurunya. Pak Guru kayaknya bolos. Pak Guru, saya lagi Pak Guru. Pos tahan rekaman dulu. Pengaruh jaringan itu, pengaruh jaringan. Iya. Ya, siap-siap ini di-cut. Itu baru masuk, keluar Halo. lagi. Dengar. Ya. Bapak. Iya. Lanjut. Ketua kelas ini, Sebas, biasanya kan kita buat kontrak belajar di awal pembelajaran. Kira-kira waktu pembelajaran kita masih berapa menit, Sebas? Ya, 15 menit. Masih berapa menit? Oke. 15 Ya, menit, masih Pak. cukup. 15 Oke, menit. 15 menit lagi Pak Guru. Oke, baik. Nah, kita coba melihat bersama di Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang berbaik hati. Nah, orang Samaria yang berbaik hati ini adalah contoh nyata belas kasih yang melampaui batas sosial, yang melampaui batas etnis. Batas sosial yang dimaksud itu adalah tingkatan sosial seseorang, kedudukan seseorang, pandangan seseorang terhadap yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa itu dia orang pengaruh, atau orang kaya, atau orang miskin. Nah, orang Samaria ini tidak melihat soal status sosial. Tidak melihat itu soal kaya miskin. Tidak melihat itu karena ada perbedaan suku. Tidak melihat itu kenal atau tidak dikenal. Ketika dia perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem, orang Samaria ini mendapatkan korban perampokan di jalan. Dan dia menolong, membalut luka, membawanya ke penginapan, membayarkan obat, makanan untuk dirawat. Itu adalah bentuk tindakan kasih, belas kasih, meskipun orang itu tidak kita kenal. Ya, disadari atau tidak, mari kita berefleksi dalam kehidupan sehari-hari kita, kira-kira apakah kita mampu sama seperti orang Samaria yang baik hati atau tidak? Yang rela berbuat, mengorbankan harta, waktu, biaya untuk orang yang dia tidak kenal. Bagaimana dengan kita? Tidak usah dijawab ya. Ini refleksi saya untuk kita masing-masing. Tidak usah dijawab ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berlaku demikian? Ataukah kita sering berhitung bahkan dengan orang yang kita kenal? Silakan disimpan di hati masing-masing. Baik. Sebelum kita menutup pagi hari ini, apakah bisa Matianus memberikan kita beberapa kesimpulan terkait materi berbelas kasih? Saya ke Pak. Maria. Baik. Kebetulan saya juga masuk terlambat Pak, karena tadi masih timah air di belakang. Jadi saya coba beri kesimpulan.
ini murid ternama tapi beri kesimpulan, ini yang bahaya. Yang pertama mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai orang Samaria yang baik hati, di mana di dalam Injil mengatakan bahwa orang Samaria itu menolong sesamanya yang jatuh di pinggir jalan. Hal ini menggugah hati kita sebagai hati kita, para siswa saya dan teman-teman, untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Apakah kita bisa menolong teman-teman yang kesusahan di pinggir jalan, di luar, atau di dalam kelas saja ketika seperti Martin tidak ada ballpoint, apakah Dedi Sebas bisa bantu atau tidak? Atau ketika Sebas kena pukul, Martin bisa bantu untuk leraikan atau tidak? Begitupun sebaliknya, ketika teman-teman kita mengalami kesusahan, kita harus membantu. Nah, itu kita sudah mencontohi, kita sudah mengambil contoh dari orang Samaria yang baik hati. Nah, mungkin dari saya itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Marianus. Mari kita tepuk tangan untuk Marianus yang memberikan kesimpulan dengan sangat bagus. Baik, karena ya berhubung lagi 10 menit nanti sekolah kita harus berangkat melayat ke salah satu orang tua murid yang meninggal, maka untuk memperdalam pemahaman kita tentang Yesus yang berbelas kasih, nanti materi tentang Yesus yang berbelas kasih ini Pak Guru akan buatkan dalam bentuk video sumber belajar. Nanti Pak Guru akan upload ke YouTube. Silakan nanti masing-masing siswa setelah di rumah nanti santai-santai habis main game Free Fire, silakan diakses ya materi ajar ini tentang Yesus yang berbelas kasih di link YouTube nanti yang akan Pak Guru bagikan lewat grup WhatsApp di kelas kita. Nah, nanti di deskripsi video pembelajaran tentang Yesus yang berbelas kasih ini Pak Guru sertakan link LKPD. Nanti silakan anak-anak isi untuk nanti dikumpulkan dan akan kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang. Nanti sebelum kita mulai materi Yesus Sang Pengampun, kita akan coba membahas tentang LKPD yang anak-anak isi nanti yang Pak Guru bagikan lewat link deskripsi video pembelajaran nanti. Baik, pertemuan kita, pembahasan kita pada hari ini sampai di sini. Namun sebelum kita doa penutup, Pak Guru mau cek dulu kembali kehadiran kita. Tapi tidak perlu Pak Guru absen satu-satu lagi ya. Nanti Pak Guru cek di ketua kelas untuk memastikan teman tetap berada di ruang kelas dari awal sampai akhir pembelajaran. Saya bahas kira-kira teman-temannya masih lengkap atau sudah ada yang bolos? Hadir semua Bapak. Lengkap, Pak. Lengkap Pak Guru. Oke. Hadir Tidak semua masalah, Pak Guru. hadir semua. Oke. Kemudian ada beberapa penyampaian untuk para pengurus kelas ya. Ya, Setiap Pak kali Guru. guru yang masuk ini, mohon disiapkan di meja guru itu absen kelas dan jurnal sehingga setiap mata pelajaran yang diisi atau masuk ke kelas ini supaya bisa didokumentasikan, supaya bisa dicatatkan. Itu akan nanti menjadi kelengkapan administrasi kelas. Ini ya tidak apa-apalah nanti pertemuan-pertemuan berikut mohon para pengurus kelas komunikasi dengan wali kelas untuk menyiapkan jurnal kelas yang lengkap dan absen kelas. Baik, saya minta teman kita Liskona untuk memimpin kita dalam doa penutup pembelajaran. Baik, Bapak. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, mengakhiri pelajaran akhiri dengan doa penutup. Kita mempersiapkan kita untuk doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus, amin. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh. Kami bersyukur dan berterima kasih
atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Teristimewa pada saat ini kami dapat belajar tentang berbelas kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru kepada kami terapkan dalam kehidupan kami hari demi hari untuk mengasihi bersama kami, menolong sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, mulai kami serahkan dalam tangan anak-Mu Yesus hidup dan berkuasa di sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, selamat Amin. menanti pelajaran selanjutnya. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik.